Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi dalam program Renungan Malam GKJ Semarang Timur. Sebelumnya marilah kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, di mana sebentar kami akan beristirahat. Namun sebelumnya kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan kebenarannya. Biarlah apa yang kami terima pada malam hari ini boleh menuntun langkah hidup kami, semakin berkenan di hadapan Tuhan dan semakin memuliakan nama Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan malam ini diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7 ayat 23 sampai 29. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 23 sampai 29 yang menceritakan tentang Musa yang ditolak oleh bangsanya sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa Musa ketika masih bayi coba diselamatkan oleh kedua orang tuanya dari perintah Raja Mesir yang memerintahkan agar setiap bayi dari bangsa Israel dibunuh. Hal ini untuk mencegah agar bangsa Israel tidak bertambah jumlahnya semakin banyak di tanah Mesir. Bayi Musa dihanyutkan di sungai Nil, tetapi putri Firaun menemukannya dan ketika dilihat begitu elok parasnya, kemudian menyuruhnya mengasuh seperti anak sendiri. Musa dididik dan dibesarkan di lingkungan istana dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 23 sampai 29, demikian firman Tuhan. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya, saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya, ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi, lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya?" Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu." Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakkan dua orang anak laki-laki. Saudara yang dikasih di dalam Kristus, konteks bacaan kita tentang Musa ini tadi merupakan bagian dari pembelaan Stefanus yang dikisahkan ulang oleh Stefanus di hadapan Mahkamah Agama. Saya menyarankan Bapak Ibu Saudara membaca secara pribadi dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai pasal 7 ayat 60 untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang Stefanus ini ketika berada di Mahkamah Agama. Pembelaan itu dilakukan oleh karena dalam Kisah Para Rasul pasal 6, Stefanus mendapatkan tuduhan dari saksi-saksi palsu. Saksi palsu itu mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan terhadap Allah." Musa selalu mendapat tempat di hati orang-orang pada waktu itu, karena melalui Musa lah nenek moyang mereka menerima hukum Taurat dari Allah. Maka penghinaan Musa selalu menjadi tuduhan yang serius, dan inilah yang ditimbakan kepada Stefanus melalui fitnah dan kesaksian-kesaksian palsu. Namun, sejatinya Stefanus tidak berusaha membela dirinya atau membuktikan dirinya bersih dari tuduhan menghujat Allah dan menghina Musa. Stefanus justru membukakan mata dari setiap yang hadir di Mahkamah Agung itu bahwa bangsa Israel lah yang telah menghujat Allah melalui penghinaan terhadap Musa. Stefanus mulai menceritakan tentang sejarah bangsa Israel melalui bapa leluhur Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub.
Stefanus menuturkan bahwa tanah perjanjian akan diberikan bukan kepada Abraham, tetapi kepada keturunannya. Tetapi yang terjadi kemudian keturunan Abraham, yaitu Yakub beserta keluarganya, justru tinggal di Mesir sebagai pendatang, bahkan malah menjadi budak di tanah Mesir. Maka Allah melalui Musa, dalam arti Musa dipakai Allah untuk menjaga dan menggenapi janjinya. Janji Allah tidak mungkin batal. Dalam peristiwa Musa menolong dan membela seseorang yang dianiaya orang Mesir dengan cara membunuh orang Mesir tersebut, dan ketika Musa berusaha mendamaikan dua orang Israel yang berkelahi, nampaklah penolakan bangsa Israel terhadap Musa, sehingga Musa harus tinggal di negeri yang asing baginya di Midian. Mereka menghujat Allah karena menolak orang yang telah telah Allah tetapkan menjadi penyelamat mereka. Dalam ayat 25 dikatakan bahwa mereka tidak mengerti bahwa Musa adalah orang yang dipilih Allah untuk menyelamatkan mereka. Mereka tidak memiliki kepekaan mendengar suara Tuhan atau memahami rencana Tuhan. Musa, orang pilihan Tuhan, ditolak, padahal dialah yang dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Bahkan ketika di Gunung Sinai, mereka melakukan sesuatu yang menjijikkan di mata Allah dengan membuat patung lembu emas dan menyembahnya. Musa ditolak, tetapi berhala disembah. Mereka tidak mengerti apa yang sedang Allah kerjakan melalui Musa, maka mereka minta dibuatkan patung lembu emas untuk mereka sembah. Mereka gagal mengenal Allah, bahkan menyamakan Allah dengan patung lembu. Stefanus menceritakan ini kembali untuk menyatakan bahwa bangsa Israel telah menghujat Allah. Stefanus ingin menekankan bahwa kegagalan menyembah Allah terjadi karena mereka menolak firman Tuhan melalui Musa. Menolak Musa, maka Israel menjadi tersesat. Lalu apakah orang-orang Israel di zaman Stefanus juga menolak Musa? Mereka pasti akan mengatakan mereka sangat setia kepada Musa. Mereka sangat menghargai tradisi yang diwariskan oleh Musa. Tetapi Stefanus juga mengingatkan bahwa Musa pernah mengatakan bahwa dirinya bukanlah nabi terakhir. Akan ada nabi yang dibangkitkan Allah bagimu. Siapakah yang dimaksud Musa? Yesus, sang nabi yang hidup di zaman mereka. Lalu bagaimana sikap mereka terhadap Yesus ini? Mereka tidak mendengarkan Kristus. Apakah mereka setia kepada Kristus yang menggenapi janji Allah? Oh, mereka menolaknya. Bahkan mereka menyalibkan Yesus. Bahwa penolakan terhadap Kristus ini membuat mereka sama buruknya dengan nenek moyang mereka yang menolak Musa. Penolakan terhadap Kristus akan membuat mereka tersesat. Mereka tidak akan sampai kepada Bapa karena Kristuslah satu-satunya jalan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kalau tidak melalui Yesus. Penolakan terhadap Kristus juga membuat mereka tidak mungkin menerima janji Allah. Mengapa tidak mungkin? Karena mereka tidak mau menjadi bagian di dalam Kristus yang telah diutus Allah untuk menjadi juru selamat mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, merupakan suatu kengerian apabila kita ada di luar Kristus. Dan itu bisa terjadi bila kita tidak peka terhadap Tuhan, terhadap ajaran Tuhan, terhadap rencana Tuhan. Seperti orang Israel yang tidak paham bahwa Musalah yang diutus Allah membebaskan mereka. Baiklah kita minta kepada Tuhan agar kita cepat melihat kekurangan maupun kelemahan kita dalam mentaati perintah Tuhan. Mungkin kita juga seperti bangsa Israel itu tadi, yang salah, tidak peka terhadap maksud dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita juga minta untuk diberikan kebesaran hati, untuk mau diluruskan kembali kepada jalan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur, kami bersuka cita oleh karena firman-Mu yang telah menyegarkan kami, memberikan kesegaran bagi jiwa kami,
kami boleh diingatkan kembali melalui kisah bangsa Israel, umat pilihan Allah yang dalam sejarahnya menolak Musa yang telah diutus Allah untuk menyelamatkan mereka. Bahkan beribu-ribu tahun kemudian, mereka pula menolak Kristus yang telah Allah utus untuk menjadi juru selamat mereka. Kami mungkin selama ini juga kurang peka ataupun gagal memahami maksud dan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Oleh karena itu, nyatakanlah rencana-Mu Tuhan, buatlah kami mengerti, untuk kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, agar kami tidak salah jalan, agar kami tidak keluar dari Kristus, tidak terpisah dari Kristus. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya Tuhan, hidup kami biarlah boleh tertata sesuai dengan firman Tuhan, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Demikian renungan malam pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita berpisah dan kita akan kembali dalam kesempatan yang lain. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat.